itu segambar dengan kami. Ini firman Tuhan, Bang, ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, itu dia, Bang. Ini firman Tuhan yang berkata. Artinya gini, kalau abang konsep ketuhanan abang, istilahnya yang bisa diakui sebagai Tuhan itu menurut abang bagaimana gitu? Biar bisa diakui dia Tuhan itu, abang lagi. Maksud abang berbicara tentang Yesus itu? Pokoknya Tuhan yang abang imanilah gitu, Tuhan abang yang abang imani sekarang itu, dia bisa dianggap Tuhan harus seperti ini, levelnya seperti ini. Bagaimana menurut abang? Jadi konsep ketuhanan tadi kan udah dijelaskan sama Santo Yosef tadi, bahwasannya Tritunggal itu satu hakikat, tiga pribadi, Allah, Anak, dan Roh Kudus. Nah, seperti itu. Allah itu adalah sumber. Nah, dikatakan Anak itu adalah firman. Nah, Roh Kudus itu adalah... Oh. Lanjut dulu Bang Yosef. Kurang. Salam worshipper. Shalom, selamat malam. Bang Santo dan Assalamualaikum dengan kira-kira Doi Ningam Lubis. Lanjut dulu teman-temannya. Bang Santo moderator Bang ya. Ya Bang Santo. Oke, Bang. Bang Santo, gini, setuju nggak kira-kira Tuhan itu maha segala-galanya? Ya, iya dong. Setuju Bang ya. Jadi misalnya gini Bang, kalau di suatu saat Tuhan itu suatu saat, jadi misalnya gini, abang mengaku ya Tuhan itu maha kuasa Bang ya, maha kuat, maha segala-galanya. Jadi berarti sepakatlah kita kalau misalnya suatu saat dia itu nggak bisa buat apa-apa, berarti gugur ketuhanannya Bang ya. Gimana Bang, Bang? Kita kan dari sepakat Tuhan itu maha segala, maha tinggi, maha kuat, maha segalanya lah gitu kan. Sebentar. Yang abang tanya, konsep ketuhanan sang sumber atau konsep ketuhanan yang menjadi manusia? Itu aja dulu Bang. Baru nanti kita sepakat. Enggak Bang, gini, pokoknya Tuhan itu aja lah, Tuhan yang abang imannya aja lah sebagai Tuhan itu. Kalau Tuhan sang sumber Bang, Allah Esa itu sang sumber, dia maha segala-galanya. Tapi kalau Tuhan Yesus sepenuhnya manusia, sepenuhnya dia Allah dalam keilahian sebagai manusia Bang. Silakan Bang. Berarti gini Bang, berarti Tuhan Allah itu lebih tinggi berarti dari Yesus ini berarti ya? Bukan lebih tinggi Bang, tapi dia itu harus abang pahami dulu dua natur sang Yesus itu. Yesus itu sepenuhnya dia manusia, sepenuhnya dia Allah, tapi bukan Bapa. Gitu. Dia sang firman yang telah menjadi manusia. Dia datang ke dunia itu sebagai wujud manusia. Perbaiki dulu pertanyaannya. Enggak Bang, maksud saya ini, kita kan masalah ketuhanan dari sini Bang. Artinya gini, maksud kalau saya imani Bang ya, kalau saya imani Bang ya, yang saya tahu Tuhan itu adalah Esa tadi Bang, Esa ya, satu Bang ya. Dan dia itu memang maha segalanya gitu. Tidak ada yang membanding dia gitu menurut saya. Jadi ketika suatu saat katanya Tuhan itu nggak bisa berbuat apa-apa, menurut saya Tuhan itu ketuhanannya gugur gitu Mas Bang. Karena artinya Tuhan itu kan maha tinggi, maha segalanya gitu kan. Kan? Pasti kalau ada skalanya dia. Ya, begini Bang. Tuhan itu, abang tahu nggak definisi yang dinamain Tuhan itu Bang? Kalau yang saya tahu Bang, Tuhan itu, kalau saya Bang ya, Tuhan itu adalah yang menciptakan segala langit dan bumi ya gitu. Jadi tidak ada yang bisa sebanding dengan dia, yang maha perkasa. Jadi makanya bilang dia itu maha kuasa gitu Bang, maha kuasa atas segalanya gitu. Jadi ketika ada saatnya katanya Tuhan, kita cerita Tuhan Bang ya. Kalau suatu saat Tuhan itu katanya nggak bisa berbuat apa-apa. Bang, sebentar. Yang abang bilang tadi 3 Tuhan bukan Bang. Tapi dia itu 3 pribadi, tapi bisa dibedakan, tapi tidak bisa dipisahkan hakikatnya itu Bang. Yang abang tanya sekarang, kekuasaan Allah sang sumber atau kekuasaan Yesus turun menjadi manusia. Nah itu aja baru tepat jawabannya Bang. Apa pertanyaannya Bang? Oh jadi Bang, ketika Yesus jadi manusia, Yesus itu nggak punya kekuasaan gitu Bang? Ada Bang, bukannya nggak ada. Dia bisa menghidupkan orang mati kok, menyembuhkan orang sakit. Semua ada Bang. Tapi maksud saya, biar ini Bang, kita pilih-pilih dulu. Perjalanan Yesus sang firman menjadi manusia, apakah kekuasaannya? Ada jawabannya. Gitu loh, biar teratur jawabannya Bang. Gitu ya Mas. Iya. Maksud saya tadi itu Bang, karena kan saya pernah dengar itu, katanya Yesus tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Bapa gitu Bang. Maksudnya berarti Bapa itu jauh lebih tinggi. Ada berarti jelaskan Bapa itu lebih tinggi daripada Yesus itu gitu Mas Bang. Itu tadi. Kan dia sama-sama Tuhan juga gitu. Kan Tuhan Yesus itu tidak Tuhan kan Bang, menurut agama Bang kan. Nah, ini kita nggak ada mencela Bang ya, nggak ada istilahnya apa Bang ya. Ini pemahaman aja ya. Iya, enggak apa-apa. Nanti boleh tanya jawab ya Bang ya. Boleh Bang, boleh ya. Bisa jawab ya. Boleh, bisa jawab. Gitu. Siap. Jadi itu kan menurut pemikiran, kan kita main logika Bang ya. Kita kan masih logika juga kan Bang. Oke, menarik.
nggak mungkin kita semata-mata mengimani apa yang disampaikan Allah kepada kita. Pasti kita pakai lah akal kita itu bang. Baca kita bang. Menarik bang, betul sekali. Tadi dalam pikiran awak kan sebagai orang yang berlogika tadi kan bang ya. Jadi ketika tadi katanya, karena kan kita bang sepakat kan kalau Tuhan itu maha segala-galanya, Tuhan yang mana penting Tuhan bang. Iya. Jadi Tuhan itu siapapun Tuhan itu, ya dia itu harus memiliki kekuasaan sepenuhnya. Kalau suatu saat dia lemah, gugurlah ketuhanannya berarti. Itu menurut saya bang, itu logika saya bang. Itu simpulan dari abang, tapi simpulan kami beda bang. Iya kan? Makanya saya bilang tadi harus orang pahami dulu binatur Yesus itu seperti apa. Aku tahu ayat itu bang, Yesus sendiri ngomong. Ini bang, kurang paham juga. Dari kemarin bang Sijo bilang dua natur itu apa? Maaf ya, natur itu apa sebenarnya bang? Maaf ya. Dari kemarin saya dengar bang Sijo itu, Yesus itu apa, Tuhan itu? Yesus itu punya dua natur katanya gitu. Saya kurang paham juga bang. Cuma kemarin nggak sempat bertanya sama bang Sijo kan. Oke, kita jangan kemana-mana dulu ya bang. Ya, nanti saya jawab kok. Untuk tentang ketritunggal bang, saya kasih analogi sama abang. Abang mempunyai 3 pribadi tapi satu hakikat. Apa itu hakikat abang? Yaitu pribadi abang sendiri, tapi mempunyai 3 pribadi yang berbeda bang, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Itu bang. Dari salah satu itu yang tidak ada di satu tubuh abang, apa disebut itu bang? Misalnya saya kasih analogi, misalnya abang tidak punya roh, apa disebut abang? Pasti mayat, betul. Kalau abang tidak mempunyai jiwa, apa disebut bang? Jiwa. Kalau tidak punya jiwa, bang, jiwa sama roh bang. Jiwa itu bang, pikiran bang, akal pikir bang, itu jiwa itu bang. Kalau roh kan sang sumber kehidupan bang, betul? Jadi antara roh dan jiwa itu beda bang ya? Beda bang, pikiran abang kan beda bang. Sedangkan yang tidak punya pikiran, dia ada roh, tapi dikatakan gila, betul nggak? Kalau tidak punya? Kalau tidak punya jiwa, kejiwaan atau tidak punya pikiran, apa disebut? Pasti orang gila kan? Karena dia nggak ada pikiran lagi dia, dia hanya tahu makan tidur aja dia. Ya, itu dia konsep analogi tentang pemahaman Tritunggal bang. Oke. Abang mempunyai 3 pribadi tapi satu hakikat, yaitu Dodi Lubis, betul? Pribadi saya bang, ini bang. Betul. Ya, sebentar. Oke. Kan saya analogikan tadi. Abang mempunyai 3 pribadi tapi satu hakikat yang disebut Dodi Lubis. Ya kan? Dari 3 itu bang nama bang. saya paham. Hakikatnya saya manusia bang. Kalau Dodi itu sebenarnya namanya itu. Kalau saya nggak dikasih nama, saya manusia gitu, ya kan? Betul. Tapi Allah itu pun nama sesembahan bang. Betul tidak bang? Itu nama sesembahan orang Islam ya? Bukan hanya Islam bang. Kalau abang tarik ke situ, kalau kita pahami sejarah bang, tapi mohon maaf bang ya, yang duluan ada agama Kristen, betul tidak? Betul, mungkin ya. Tapi sebentar, bukan hanya mungkin bang. Dari abad ke-1 yang duluan datang itu bang Kristen, baru datang agama kita Muslim abad ke-7, betul? Iya. Betul. Duluan sudah digunakan oleh Arab atau negara Arab nama sesembahan Allah, baik itu sesembahan pagan maupun agama Kristen. Yang duluan datang di negara Arab itu Kristen Ortodoks. Mereka sudah duluan pakai. Dan juga istri baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Siti Khadijah sebelum dia menikah sama baginda agama apa? Kristen toh? Abang tahu itu? Yang saya pahami dia bukan agama Kristen sih bang. Kan dulu nggak gini bang. Abang belajar hadis ini, ada hadisnya toh. Sebenarnya kalau dibilang agama itu bang, agama Islam itu kan disempurnakan menjadi agama Islam kan setelah diutus Nabi Muhammad. Sebelumnya dari nabi sebelumnya pun dari Nabi Adam itu sebenarnya sudah mengisahkan Tuhan. Kalau kami namanya agama tauhid bang, menauhidkan Tuhan, mengisahkan itu bang. Cuman disempurnakan menjadi namanya agama Islam, menjadi suatu agama untuk menyatukan seluruh umat Islam di seluruh dunia itu adalah agama Islam, dan itu disempurnakan dibawa oleh Nabi Muhammad, itu disempurnakan dengan Al-Quran. Kalau cerita agama bang sebenarnya dari Nabi Adam udah ada itu, cuman belum Islam namanya bang, namanya sih agama tauhid namanya. Siap, saya ikuti kamu ya bang. Begini, kalau apa yang ada yang abang tauhidkan, apa aja kitabnya? Tapi maaf bang ya, yang kan dalam Islam pun mengimani juga yang 4 kitab bang, yang dibawa para rasul sebelumnya. Kitab Injil, sebutkan. Zabur, Taurat, dan Al-Quran. Penutupnya Al-Quran, penyempurna daripada Al-Quran gitu bang. Oke, coba cari sama aku kalau ada di Al-Quran maupun hadis isinya yang namanya Taurat. Kalau ada saya ada. Kalau ada isinya jalan Taurat, Zabur dan Injil. Melainkan hanya tertulis di Al-Quran itu imani kitab Injil, Taurat dan Zabur. Hanya itu aja tertulis.
melainkan hidayah, tapi isinya ya begini bang. Coba cari semua maupun hadis ataupun Al-Quran, kalau ada Taurat di Al-Quran apa? Bang Sijong sebentar bang. Bang Sijong coba abang naikkan itu disciple ini bang, disciple di bawah. Ya naik bang, disciple of Christ. Itu teman saya bang. Oh, di multi. Ya. Karena abang bilang tadi tauhid atau menyempurnakan. Nah sementara di dalam Al-Quran abang tidak ada Taurat, Injil dan Zabur. Coba tunjukkan sama aku kalau ada bang. Sebenarnya bang, isi Taurat, maksudnya bukan berarti dalam Al-Quran iya, itu ada isi Taurat, bukan. Maksudnya gini bang, kan di situ kan dikatakan kami dianjurkan untuk mengimani kitab-kitab sebelumnya, Taurat, Zabur dan Injil. Artinya mengimani. Kan itu kan percayai bahwasanya nabi sebelumnya itu, misalnya itu hanya mereka nabi. Injil itu kan Nabi Isa, Taurat Daud, Zabur Musa, ya kan bang? Ini Daud. Isa nggak kenal. Gak tahu bisa bang ya? Nggak kenal. Oh. Yang kami kenal hanya Yesus bang. Oke. Cuman kan Nah begini bang, pertanyaannya begini bang. Bagaimana cara abang mengimani kitab yang 3 itu kalau abang tidak tahu perjalanannya? Nanti gini bang, biar dijelaskan nanti kawan saya yang baru datang ini tentang isi Taurat. Biar abang tahu kayak mana Taurat itu, Injil dan Zabur. Kalau Alkitab kami bang, lengkap gitu bang, yang abang sebut itu. Mulai dari Kejadian sampai Wahyu, gitu bang. Iya. Oke, bang, sebentar ya bang. Bang Disciple, gimana kabarmu hari ini? Salam ya. Yo, baik-baik saja, puji Tuhan, haleluya. Amin. Oke, silakan Bang Dodi, apa tanggapanmu? Oke bang. Jadi yang saya sampaikan tadi bang masalah kami mengimani kitab-kitab sebelumnya, itu kan kami diperintahkan dalam kitab suci kami sendiri dalam Al-Quran, kami wajib untuk mengimani kitab-kitab sebelumnya kan. Betul. Jadi ini bang, kenapa kami mengimani Al-Quran itu? Kenapa kami percaya dengan apa yang isi Al-Quran itu? Karena menurut saya bang ya, beberapa yang saya paham bang ya, nggak secara keseluruhan bang ya. Kitab Al-Quran ini menurut saya sempurna gitu dari segi manapun gitu, ya kan? Dari sudut manapun, dari segi penciptaan manusia, bagaimana kebenaran-kebenaran yang sebelumnya belum diungkap oleh manusia secara sains. Tetapi Allah sudah mengungkapkan dalam Al-Quran itu. Ada apa bang? Ada apa? Begini Bang Dodi Lubis. Kan tadi dia katakan, coba jelaskan kalau ada di kitab suci Al-Quran, jelaskan kita sabur, ada banyak. Itu salah satu di surah Al-Isra ayat 55. Surah Al-Isra ayat 55. Coba tunjukkan bang. Saya punya, enggak saja situ kan, saya punya HP1. Jadi surah Al-Isra ayat 55. Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Sungguh kami telah melebihkan sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain, dan kami anugerahkan sabur kepada Daud. Jadi sabur itu ada bang di dalam kitab suci Al-Quran di surah Al-Isra ayat 55. Oke. Zabur itu apa isinya? Dan Taurat itu apa isinya? Karena hanya disebut di situ bang, imani kitab Zabur, Taurat dan Injil. Cuma itu aja bang. Tidak. Makanya baca bang surah Al-Isra ayat 55. Isi dari kitab sabur berisi nyanyian pujian yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dikaruniakan olehnya. Takkannya itu kitab ini juga berisi zikir, doa, nasihat serta kata-kata hikmah dan kaum Nabi Daud alaihissalam. Tidak buka aja situ abang surah Al-Isra ayat 55. Ya bukan aja, kan saya yang minta, nanti kita sesuaikan. Ini asli yang saya punya. Gini bang, saya kan kitab Taurat, Zabur dan Injil. Mungkin gini saya bantu kalian. Dodi Lubis bisa tunjukkan. Buka Al-Isra ayat 55. Dodi Lubis bisa tunjukkan bang. Dodi, dengar Dodi. Buka mic-nya. Oke bang, maksudnya dibacakan soal Isra-nya. Isra berapa tadi bang? Bisa dibuka kameranya bang. Bisa buka kameranya bang. Bentar bang ya, saya cari Al-Isra. Iya. Ayat 55. Dan dia kan mengatakan tadi dia ada kata-kata kitab sabur di dalam Al-Quran. Al-Isra apa surah yang berapa bang? Maaf bang ya. Ayat 55. Al-Isra 282. Ayat 55 ya. Bentar Isra. Ayat 55. Oke, ntar bang, saya buka kameranya dulu ya. Iya. Kasaron, naik kasaron. Al-Isra ayat 55. Warap buka itu bang ya. Ini kan bang. Buka kameranya bang. Belum buka. Hah? Udah buka di kameranya bang. Belum buka kameranya bang. Ya, cocok ini. Al-Isra itu kan warap buka itu kan bang. Ya, cocok. Itu kan artinya Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi.
Kami telah melebihkan sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain, dan kami anugerahkan sabur kepada Daud. Jadi kalau sabur kan sudah dijelaskan, kalau Taurat itu juga dijelaskan juga di Al-Isra ayat 2. Ayat 2 Bang ya. Kepada Musa. Iya. Ayat 2. Oke, kita bacakan pun bisa Bang. Makanya tadi, ya, makanya tadi saya dengar. Makanya saya bilang Bang, Jadi saya yang kan enggak Bang, sorry bang, sebentar. Itu yang abang ceritakan tadi cuma Jabur ya. Berarti ini ke Taurat atau gimana? Iya, Tauratnya mana? tidak sabur. Taurat juga ada di Al-Isra ayat 2 Taurat. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikan petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Ada Bang? Jelas Bang, ada datanya Bang ya? Nampak Bang ya? Ya, ada datanya. Oke. Tadi Bang Sarah tadi Bang ya? Hanya di bang. Pertanyaan saya bang. Sebentar bang. Pertanyaan saya, kita sesuaikan dulu. Taurat itu ada hukum Taurat, 10 hukum Taurat. Sesuai nggak di kitab saya? Coba sebutkan. Biar kita uji nih malam ini. Enggak, artinya gini loh Bang. 10 hukum Taurat. Dalam Jangan gitu Al-Quran, bang. dalam Kalau Al-Quran hanya itu- tertulis. Kami kan mengimani. Yang saya, itu adalah sebentar bang, firman bukannya. Allah. Berarti kan itu Sebentar, semata-mata dari Allah, sebentar bukan dari manusia, bang. Bang. Dan dibuktikan Sebentar, dengan paham. Saya paham. Yang abang maksud saya paham. Di Al-Quran abang hanya dijelaskan kami sudah menurunkan Taurat kepada ini. Saya menurunkan Zabur kepada ini. Kami menurunkan Injil kepada ini. Kita uji isinya bang. Itu maksud saya. Coba cari di Al-Quran abang 10 hukum Taurat. Kita sesuaikan dengan kitab saya. Baru itu nanti cocok bang. Kenapa kita cocokkan Bang? Kita cocokkan. Oh, nggak bisa. Enggak Ini Bang, abang isi bilang kan- Al-Quran kami, isi Al-Quran kami bukan isi Taurat Bang. Nggak sesuai bang. Nggak sesuai. Ini loh Bang, ini loh, kan kami semua imani aja Bang, bahwasanya Allah mengatakan bahwa sudah Kan cuma disampaikan diimani, kepada Bang. Bani Israel satu kitab yang namanya kitab Taurat. Yang Betul. Yang saya tanya sekarang ini bang, isinya sesuaikah tidak dengan yang saya pegang ini ya Alkitab? dalam Al-Quran Karena di mana sini, ada sebentar, Bang. isi Jabur dalam Al-Quran kami Bang? Mana mungkin isi Jabur dalam Nah Al-Quran? itu dia bang. Bagaimana cara abang mengimani kitab yang 3 itu kalau abang tidak tahu detailnya seperti apa? Itu yang saya tanya. Sebentar bang Jiwa, sebentar. Ini saya belum siap. Pertanyaan saya, kalau ada 10 hukum Taurat di Al-Quran abang, kita sesuaikan. Ayo sesuai tidak? Yang saya bawakan sama abang malam ini. Dan isinya sesuai tidak? Kita sesuaikan. Kalau abang, sebentar bang Jiwa. Kalau abang hanya disuruh mengimani saja, itu pertanyaan saya, bagaimana cara abang mengimani Taurat, Zabur, Injil kalau abang tidak tahu perjalanannya dan kayak mana isi kitab tersebut? Ya, bisa saya ungkapkan isi Taurat. Enggak gini Bang, maksud abang ini Bang, kalau ada kata-kata itu di situ, artinya di Alkitab kami kan ada. Nah tulisannya kan ada di sana juga. Ada Bang Sijo, ada. Oke, kalau ada silakan. Gimana Nah, ya? jadi kitab Taurat disebutkan mengandung isi yang mencakup itu keharusan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Larangan menyembah berhala, larangan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan sia-sia, memuliakan hari Sabtu, menghormati orang tua, larangan membunuh sesama manusia, serta larangan zina, mencuri, mengambil hak orang lain, dan menjadi saksi palsu. Itu ajaran dari Taurat yang diajarkan untuk diimani. Berbeda bang dengan Alkitab saya, itu yang saya maksud. Itu yang maksudnya itu Bang. Kita bandingkan sama atau enggak, karena ini berbicara tentang Taurat, hukum Kalau Taurat. sama, tidak mungkin sama Bang Sijo, tidak mungkin sama. Tapi diambil dari hukum Taurat Bang. Karena beda, karena dijelaskan hukum Taurat di Al-Quran itu berbeda dengan dijelaskan hukum Taurat di dalam Injil. Pasti berbeda, tidak mungkin sama. Pasti ada persamaan itu, sebagian aja kalau ada persamaannya. Iya. Jadi berbicara tentang hukum Taurat itu kitab mana? Di Al-Quran juga kan itu, diimani kita terdahulu termasuk Zabur, Taurat. Kalau Taurat itu tadi, ya Iya, keharusan Bang mengesahkan Jiwa. Allah Subhanahu wa taala, Betul, larangan betul. menyembah berhala. Cuman berbeda abangku, nggak perlu abang baca lagi, berbeda. Itu yang saya maksud. Bagaimana Coba baca mungkin dari kitab Injil, abang, larangannya bagaimana? Larangan bagaimana mungkin, bagaimana mungkin abang mengimani kitab yang 3 ini kalau tidak tahu abang kayak mana cara perjalanan kitab ini dan seperti apa, gitu loh. Salam Israel. Salam Bang Israel. Selamat malam. Silakan Jiwa. Ya, jadi tolong juga Bang disebutkan coba di dalam Injil. Ya, supaya kita juga bisa dengar apakah ada persamaan atau memang tiada sama sekali persamaannya yang tadi yang saya sebutkan. Shalom semua, shalom. Salam. Isti Muhammad. Ada pula. Sorry ya teman-teman. Sebentar. Sorry ya teman-teman, ada 2 muslim di sini. Ini namanya aja, mohon maaf ya. Kalau baginda Rasulullah kan udah nggak sejaman sama istrinya ini. Ini istri ece ini, sorry ya. Ada angin kau bersimbol ya. Kupikir istri Muhammad benar ini tadi. Oke, Oke, lanjut. lanjut Bang Jiwa. Kalau abang tantang saya dengan isi 10 hukum Taurat, yang pertama aja Allah Subhanahu wa taala, beda kami Bang, hanya Allah saja. Sangat jauh berbeda Bang. Saya tidak perlu sebut semua. Ayat pertama aja Allah Subhanahu wa taala berbeda Bang. Nah, bagaimana cara abang mengimani itu? Sementara abang Allah Subhanahu wa taala, sementara kami berbeda Bang. Makanya saya bilang tadi, itu sangat berbeda Taurat yang ada di dalam Al-Qur'an abang dan di Alkitab saya. Karena sumber Taurat dan Zabur berasal dari Alkitab kami Bang, bukan yang berasal dari Al-Qur'an abang.
Karena duluan yang datang kitab kami bang. 3 ada di sini bang. Taurat, Zabur, dan Injil. Gitu bang. Berarti Injil yang terakhir lah bang. Taurat, Zabur, Injil, terakhir Injil. Coba deh bang. Ya sorry kembali aja. Emang gitu lah bang. Coba kita. Sudah betul lah bang. Iya, gini. Ini tadi penjelasannya kan Taurat, Zabur, dan Injil kan gitu kan. Kalian semua imani kan gitu, ya kan? Iya betul. Nah, jadi ada juga tertulis nama itu di kitab kalian kan gitu tadi kan? Iya betul. Nah, jadi di sini abang worship ini mau membandingkannya seperti itu. Sebab yang kalian percaya itu tuh ada di kami seperti itu dia. Artinya gini loh bang, yang misalnya nanti abang sampaikan hukum Taurat yang di kitab abang itu kan belum tentu juga itu kebenarannya kan gitu kan bang. Itu kan seolah kan yang disampaikan abang tadi nggak sesuai dengan Gini dia bang. tidak sesuainya dari mana kan gitu kan. Kok bisa Penjelasannya gini bang. Penjelasannya gini. Kitab yang anda sebut itu kan ada di kami. Nah, kan ada di kami. Abang kan yakin bahwasannya itu ada di kami. Iya kan? Jadi abang sebenarnya kitab yang mau imannya apa saja sebenarnya? Ini kan kita berbicara tentang Iya, Taurat kami kan tadi mengimani di kitab sebelumnya. Jadi abang dalam alam abang apakah yang iman abang juga percaya itu yang abang sebut itu yang abang imani itu di mana? Kan percaya abang di kami itu yang kutanyakan sama abang. enggak loh bang. Tadi kan kami mengimani Jadi di mana? Coba di mana? Kalau bukan di kami di mana? Host bisa kasih saya kesempatan untuk bertanya sama dia? Oke silakan istri. Ya, silakan istri Muhammad. Istri jangan istri Muhammad. Siapa? Dodi Lubis. Iya, saya istrinya. Jangan Muhammad lah, si Firaun aja lagi enak. Firaun masa Muhammad. Itu urusan aku, itu bukan urusan kamu. Si Firaun aja cocoknya itu. Oke, tadi kamu mengatakan bahwa kamu mengimani Taurat, Zabur, dan Injil. Saya mau tanya kamu, isi Taurat, Zabur, dan Injil itu seperti apa? Itu tadi sudah saya jelaskan. Surah Al-Isra ayat 55 dengan ayat 2. Ya. Salam, Pastor Eben. Welcome. Ya, isinya apa itu? Isinya apa coba? Sudah tadi saya jelaskan. Nggak menyimak berarti istri Firaun ini tadi bang. Shalom. Iya kan saya tanya istri pula. Istri Firaun. Isinya seperti apa? Kesimpulannya gini, Islam itu kan mengatakan bahwa mereka itu membenarkan kitab-kitab terdahulu, yaitu Taurat, Zabur, dan Taurat, Injil. Zabur, dan Injil. Nah, kalau memang betul itu mereka membenarkan, jika ada perbedaan antara isinya itu, berarti klaim umat Islam itu tidak benar membenarkan, tetapi merubah, gitu loh. Itu yang perlu kita bahas dulu. Kalau dia membenarkan, berarti tidak ada perbedaan. Gitu. Nah, itu dia. Makanya saya tanya tadi sama Pak Lubis tadi seperti itu. Nah, yang kayak kalian sebut itu semua kayak kalian yakini kan ada. Shalom. Tolong Pak. Izin sebentar ya. Iya, silakan. Bang Lubis, mohon maaf saya dulu. Ya, oke. Jadi gini teman-teman, saya nggak memihak ke Kristen juga ya, saya juga nggak memihak ke Islam juga. Tapi gini, memang Islam ini kan mengimani kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Nah, kita di sini tidak usah mencari perbedaan atau persamaannya gitu. Sepakat. Jadi memang ya, karena memang apa yang diimani itu kan pastinya berbeda. Kami mengimani Yesus Kristus adalah Tuhan, dan itulah yang dikatakan Injil, atau dengan kata lain kabar baik, gitu, kelahiran Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Nah, yang menjadi pertanyaan saya nih ya, mungkin saya juga akan meluruskan pertanyaan yang teman-teman yang lain. Kalau memang mengimani kitab Taurat, Taurat, Zabur, dan Injil, adakah itu tertulis di kitab kalian? Ada Pastor Budi. Secara spesifik. Tadi saya sudah jelaskan, itu surah Al-Isra ayat 55 dengan ayat 2. Itu Zabur, Taurat, atau Injil? Zabur dan Taurat. Injil juga ada, Injil. Iya, Injil juga ada lengkap. Injilnya di surah Al-Maidah ayat 46. Oke, sebentar saya bukakan datanya, saya bacakan sekalian untuk teman-teman. Kenapa turun, Pastor Ebet? Mungkin jatuh Ya, jatuh itu. Mungkin waktu buka aplikasi Apa Bang Bulan? Al-Maidah Biasa bacakan bang, artinya ya. Al-Maidah Ayat ayat 46. 46. Dan kami telah teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa, putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Amin. Betul. Cuman, ya. oh izin sebentar Pak. Itukah intinya dari Injil? Hanya secuplikat itukah Injil, kabar baik itu? Maksudnya bagaimana bang? Iya, kita kan kalau kita berbicara tentang Injil itu dalam arti secara eksplisit kan itu adalah kabar baik. Injil itu adalah kabar baik. Ya, kalau di sini kan ada kalimat, kabar baik itu berarti dan- petunjuk bang ya, petunjuk dan cahaya berarti bang, itulah kabar yang baik biasanya, cahaya, petunjuk gitu ya. Nah, itu dia. Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa, putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat,
dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang beriman. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya, kan tadi kan saya sudah tegaskan, Injilnya di mana? Inilah Injilnya bang, maksudnya itu menurunkan Injil kepadanya. Berarti kan kalau Yang diturunkan mana? Petunjuknya itu yang mana? ya isi Injil itu berarti Injil yang diturunkan kepada Nah, Nabi Isa itu yang itulah yang dipertanyakan sama teman-teman yang lain. Mana Injilnya, mana petunjuknya? Injil itu bang, itu isi daripada Injil sebenarnya. Kan udah dibaca abang itu tadi apa bang? Dia siapa tadi bang Jiwa itu? Coba buka bang Jiwa dulu. Bukan seperti itu maksudnya Pastor Budi itu, Bang. Pasti berbeda karena kalau kita Injil itu kan diturunkan kepada Isa alaihissalam, pasti berbeda dengan Iya, begini, saya begini. setuju itu Bang Jiwa. Ya, Jiwa, saya- begini bang, begini. Iya. Pak Pastor Budi, bentar ya. Oke, Cuman kalian di situ hanya mengimani bahwasanya atau membenarkan bahwasanya Injil sudah diturunkan sama Isa. Kalau Kristen itu Isa nggak kenal Yesus. Sudah diturunkan Injil sama dia. Di sana dapat cahaya dan kebenaran. Apakah sesuai nggak isi Injil di situ sama kalian? Di sini ada surat Matius, Yohanes, kan nggak ada sama kalian di situ. Itu menjadi pertanyaan kami. Nah, bagaimana mungkin kalian mengimani tanpa kalian mempelajari begitu loh? Silakan teman apa Budi. Nah, yang saya maksud itu seperti yang sudah disampaikan Bang Worship ya. Kan kami kan tercatat jelas kisah-kisahnya dan petunjuk-petunjuknya seperti yang dikatakan oleh Yesus. Ya, dengan cara berbahasa analogi atau bisa dibilang perumpamaan gitu. Nah, ada nggak di sini Injilnya itu, apa petunjuknya itu atau kabar baiknya itu? Itu yang saya pertanyakan. Memang di surat Al-Maidah ini jelas memang di situ dicatat ya, diturunkan oleh Isa. Cuman pengajaran Isa atau petunjuk Isa ini yang kami pertanyakan mana? Apa yang diajarkan Isa? Apa yang diberitakan kabar baik oleh Isa di dalam Al-Quran? Itu yang kami pertanyakan. oh enggak pasti enggak anu bang, apalagi Pastor Budi, karena kita kan pasti juga kabar baiknya kita kan melalui Nabi Muhammad SAW. Jadi memang Nah. pasti lebih dominan ke Nabi Muhammad. Nah, Kabar baiknya berarti ini belum valid ya kalau Isa yang diturunkan Injil. Harusnya di sini tertulis Nabi Muhammad dong yang diturunkan Injil karena petunjuknya dari Nabi Muhammad bukan dari Isa. Gini bang, kan Injil yang dalam pemahaman Islam kan diturunkan kepada Nabi Isa. Sementara kan menurut abang kan nggak kenal Isa. Abang kan Bukan, tahu isi Injilnya iya, itu benar, Bang. Pasti berbeda lah pula pemahamannya. Karena abang yang abang paham Injil yang abang sekarang itu kan katanya Yesus. Kalau kami Injil yang dimaksud di sini Isa Al-Masih gitu. Kan beda kan? Tadi pemahaman Iya. masih beda tadi kan bang. Iya, Tadi kan saya sudah setuju. Ah. Tadi kan saya dengan Bang Jiwa sudah setuju. Injil di kami dengan Injil di kalian itu pasti berbeda. Kita nggak bisa cari persamaannya, nggak bisa. Memang nggak bisa kita mengimani berbeda. Tapi yang kami pertanyakan, kabar baiknya ini dari Isa apa? Mana? Atau yang di surat Al-Maidah ini yang dicatat dan kami menurunkan Injil kepadanya. Nah, Injilnya ini Injil yang mana? Injil yang seperti apa menurut? Kulibur sekali di situ, Bang Dodi. Oh iya, ketemu ya. Itu bisa. Bang. Adakah datanya? Kalau ada datanya boleh kita sama-sama membaca dan memahami bersama. Tempat dulu, Tapi tempat kalau dulu, cari Dodi. persamaannya, Dodi, kalau kita cari persamaannya nggak mungkin dapat persamaannya, nggak ada. Itu pasti beda. perbedaan udah pasti ada, tetapi karena dibilang ada datanya, apa isinya kan itu. Kalau ada isinya, silakan. Nah. Iya gitu aja. Iya, itu yang kami maksud, tunjukkan mana datanya. Injil yang seperti apa sih yang dimaksud di dalam Al-Quran ini? Kalau kami sudah jelas, Injil yang diberitakan oleh Yesus Kristus itu tercatat di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu ada semuanya. Itu Injil. Kalau kita berbicara tentang Taurat, kita boleh kembali lagi di dalam Kejadian, Keluaran, Imamat. Di situ tercatat Jadi Taurat-Tauratnya. Dan Zabur Jadi begini. kita bisa ambil di dalam kitab Mazmur. Karena itu syair, Zabur itu. Jadi begini Pastor Budi, saya jelaskan ya kabar gembira yang dibawakan oleh Nabi Isa ya. Yaitu di dalam surah Asyab ayat 6. Dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad atau Muhammad. Maka tak kala rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti yang nyata. Mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata." Itu di mana tadi, Bang? Nah, itu menurut kalian isi Injil yang kalian imani kan? Enggak belum sesuai ini jawaban ini. Sebentar dulu biar saya telah. Sudah kubur. Asap berapa tadi? Ayat 6. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu, yang membenarkan kitab yang diturunkan sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang setelahku, yang namanya Ahmad. Namun ketika rasul itu datang pada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata." Oke, jadi penjelasannya gimana? Inikah yang dikatakan kabar baik itu? Jadi banyak bang, kabar baik juga. Ada juga di surah Al-Imran ayat 46.
dan dia Isa bisa berbicara kepada manusia sewaktu dalam buayan, dan ketiga sudah dewasa, dan dia termasuk orang-orang yang saleh. Maryam berkata, wahai Rabbku, bagaimana aku bisa mendapatkan anak, sedangkan aku belum pernah disentuh oleh seorang lelaki manapun. Kemudian Allah berfirman, demikian Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Apabila Allah Subhanahu wa taala menentukan sesuatu perkara, maka sesungguhnya Allah hanya berkata kepada ia, jadilah. Maka perkara itu pun jadi. Jadi banyak kabar-kabar gembira yang dibawakan oleh Isa alaihissalam. Iya, Siap, siap. itu di surah Maryam Oke, juga ini ada. di Asap banyak, ya. Ini di Asap saya terima, saya klaim bahwasannya kabar baiknya itu adalah datangnya seorang rasul. Betul toh? Gimana? Diklaim nggak ini? Ini kabar gembiranya. Bukan naik boy. Buka Bang Winner. Ya, maksudnya bagaimana? Ya, kan tadi kan abang bilang inilah kabar baiknya di surat Asap ya, Asap ayat 6 yang saya bacakan tadi. Bahwasannya kabar gembiranya adalah dengan datangnya seorang rasul, yaitu Ahmad kan. Oke, kita klaimlah ini adalah kabar gembira. Nah, kalau kayak gitu saya kembali kepada pertanyaan-pertanyaan yang lalu-lalu ini mah. Kayak gini, kalau kayak gini caranya. Tentang seorang teladan. Kan kalau ini kabar gembiranya adalah datangnya seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad. Kita harus kembali ke teladan dong kalau kayak gini. Makanya tadi ku bilang, kalau memang isinya beda, berarti Al-Quran itu bukan membenarkan, tetapi merubah. Itu tadi sudah saya sebutkan. Tapi abang tiba-tiba naik, langsung menegur saya. Gitu. Tapi tidak bisa juga Tidak, abang Bang, mengatakan diubah. Kalau kita bilang begitu nggak bisa juga bang. Nanti takutnya kita juga mengubah Loh. kita orang Israel terdahulu dari. Enggak, kalau kita nggak mengubah, tapi kan tetap juga ada itu perjanjian lama itu kita pegang gitu loh. Iya memang bang. Cuman kita gimana ya? Kalau Kecuali aku nggak saling menyatu toleransi dengan aja sih. perjanjian baru. Enggak, kita bukannya karena ada perkataan mereka membenarkan. Di sini yang perlu kita diskusikan gitu. Kita bukan Iya, aturannya kalau memang membenarkan ada isinya di kita di mereka harusnya sesuai gitu. Nah, kalau menurut gambaranku sih, kalau pola pikirku, kemungkinan jawaban orang abang ini bahwa Injil kita Zabur yang kita imani itu sudah dipalsukan, paling ke situ larinya. Nah, jadi kalau Gini bang, mohon maaf kalau saya pribadi ya, saya tidak pernah mengatakan hal demikian. Iya. Tapi kan ada di ayat hadis sama apa itu, sama Quran mengatakan bahwa Injil yang kami pegang itu sudah tidak asli, sudah dirubah-rubah. Kalau saya tidak berani mengatakan demikian, dan saya tidak pernah mengatakan juga hal demikian. Kalau saya pribadi ya, saya nggak pernah mengatakan hal demikian. Ya saya kenal dengan Bang Jiwa. Saya kenal sekali dengan Bang Jiwa. Makanya saya suka dengan diskusi dengan Bang Jiwa. Karena kita sudah kenal lama tuh. Ya. Tapi teman-teman, kita tahu dulu Injil itu seperti apa sama nggak? Injil itu apa? Injil itu di Kristen hanya ada 4, Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Tetapi apakah itu sama isinya? Jangan kita samakan bahwa Nggak mungkin sama. apa yang mereka sama. Apa? Nggak mungkin sama karena kita cuma disuruh mengimani, bukan Ya mempelajari. makanya kalian kan disuruh imani, tapi isinya tidak tahu itu apa, ya kan? Ada sebagian karena kita dominan ke Nabi Oke, Muhammad sebagian, tapi SAW. isinya tidak sama, bukan? Iya betul, tidak akan sama ibu. Ya udah, berarti itu bukan Injil dari Kristen, bukan Injil. Iya, Ya. saya tidak mengatakan juga ini Injil dari Kristen. Oke, Saya mengatakan selesai. tetapi ini kita disuruh mengimani yang berdasarkan kitab suci Al-Quran. Begitu saja. Saya kembali dengan sebentar Pak Israel. Saya kembali dengan pertanyaan saya tadi. Makanya saya bilang tadi, kalau sesuai Injil di Al-Quran kamu maupun Zabur maupun Taurat, maka saya open camp syahadat. Kan begitu saya bilang tadi kan? Maka yang tidak sesuai dengan saya, maka saya katakan, mohon maaf kalau saya bilang gugur. Kenapa saya bilang itu tidak sesuai gitu loh? Hanya kalian disuruh mengimani saja. Dan seperti yang saya bilang tadi, bagaimana mungkin kalian mengimani tanpa data gitu loh? Data. Tadi kita sudah menjelaskan datanya di surah Al-Isra ayat 55 dan ayat 2. Kita mengimani berdasarkan kitab suci Al-Quran. Betul yang abang bilang, cuman kan tidak ada sama abang Injil itu. Markus, Lukas, Matius, Yohanes. Nggak ada. Nah itu dia. Ya udahlah, lanjut aja pertanyaan yang lain. Silakan teman-teman yang lain. gini aja. Yang kalian tadi bilang itu, kalian imani itu, kalian percayakan ada di kami. Kan gitu tadi pertanyaanku sama kalian kan. Ini dulu gimana jawabannya? Ya gimana sih Jo? Taurat, Zabur, dan Injil tadi dipertanyakan kan. Ini yang kalian imani ini, kalian percayakan ada di kami, aku bilang tadi. Enggak, kami juga meyakini yang ada dalam kitab suci Al-Quran. Maka Oh, jadi itu yang kalian yakini, yang sama kalian itu seperti itu aslinya. Ya begitu Bang Sijo. Oh, kalau gitu memang nggak bisa kita bahas ini. Iya, itu kan tadi saya bilang nggak bisa, kadang ketemu. Iya, nggak bisa. Ketemu bang. Jadi begini. Karena Bang. aslinya pun kalian tidak tahu dari di mana, seperti itu dia. Tapi gini sedikit ya. Iya, Kalau iya. memang umat Islam meyakini bahwa Nabi Isa itu Yesus, nah aku benarkan sedikit. Yesus yang kami imani tidak menerima Injil, tetapi dialah Injil itu, dialah kabar keselamatan itu, kabar sukacita, kabar gembira, dialah itu. Dialah sang firman yang telah menjadi manusia. Makanya dialah Injil itu. Jadi bukan berarti seperti Nabi yang menerima wahyu dari Allah penyampaiannya kepada Yesus, tidak.
Tetapi karena dialah sang firman itu, makanya disebut dialah Injil itu. Ya. Dan melalui firman itulah Allah Bapa menciptakan langit dan bumi dan isinya. Iya, proses sepakat. Karena itu kan menjadi iman masing-masing seseorang. Iya, Apa yang- tetapi ya. kalau memangnya orang abang mengimani Yesus itu Nabi Isa, ya jelas bertentangan. Berarti Injil yang abang imani, yang abang sebut dari Nabi Isa itu, ya berarti Injil yang ada di Alkitab gitu. Tetapi kalau orang abang mengatakan bahwa Nabi Isa itu bukan Yesus, ya saya tidak bertanya seperti ini gitu. Palingan bertanya saja kira-kira Nabi Isa itu siapa. Nah, palingan itu pertanyaan. Oh, jadi itu yang dibahas pertama ya? Oh, berarti itu klaim pertama ya, Bang Israel? Bahwasannya mereka mengakui Isa itu Yesus gitu. Ya, Betul, Oh, betul, itu betul. saya nggak bisa toleransi Tapi saya gitu. Tapi saya kan tidak Saya bicara nggak begitu bisa tadi. Ya, saya tidak bicara Itu siapa yang begitu ngomong tadi. gitu? Iya, kawan abang tadi yang turun itu yang ngomong. Iya. Kalau saya nggak pernah bicara begitu. Makanya saya kasih jaminan tadi, itu saya open camp dan saya akan syahadat malam ini. Datang abang Mana kan Bang Dodi, mana ini Bang ada nih, gitu. Makanya isi awalnya abang nggak tahu gitu loh, Bang Jiwa, gitu. Oh, dia nggak ada ya? Wah, kalau Nggak itu ada. saya nggak bisa toleransi itu. Kalau dibilang Isa dan Yesus sama, saya nggak bisa toleransi kalau itu. Makanya selalu saya bilang tadi Pak Budi, itu Isa itu saya nggak kenal Budi. Iya. Oh, alah, pantesan lah kita langsung lari ke Injil ya. Oh, iya. Karena saya Iya. saya nggak tahu Gitu. kalau ternyata diklaimnya seperti itu, walaupun seperti itu, saya nggak bisa terima. Makanya itu tadi narasi saya pertama tadi sama dia, karena tinggal 2 orang kami bertiga sama host tadi. Ada satu lagi tadi teman kita dari Kristen, cuma cepat turun dia. Nah, tinggal 3 lah kami sama si apa itu. Itulah narasi kami pertama tadi, gitu loh. Makanya saya kasih jaminan saya tadi itu, saya open camp dan syahadat. Ini Ke Injil ya. ini Gupan Betul. Al. Selamat malam. Ya, selamat malam. Muslim apa Kristen, Bang? Muslim, Bang. Oke. Gimana itu tadi udah selesai sama Bang Jiwa itu? Ya, aman. Nah, Abang host, aku koreksi sedikit itu pernyataan Israel itu. Dia sampaikan bahwa Yesus tidak pernah menerima firman kayak nabi-nabi yang lain. Anda nggak baca itu Yohanes 17 ayat 8 itu. Dia terima firman dari Bapa dan disampaikan kepada murid-muridnya. Gimana sih, nah, Bang? makanya aku kasih tahu tadi. Jadi di situ punya ayat itu karena dialah sang firman itu. Bukan berarti dia menerima wahyu kitab. Dialah sang firman. Sang firman itu kalau dia bahkan kalau merujuk ke mahakuasaan Allah. Ya, melalui firman itulah Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, jadi makanya aku bilang Yesus itu tidak menerima seperti para nabi yang menerima wahyu, tetapi karena dialah firman itu, dia yang menyampaikan langsung kepada manusia. Gitu loh, Bang. Sedikit Bang, saya tambahin. Injil itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu yang berbicara di situ tentang Yesus. Markus begitu, Lukas begitu, Yohanes juga begitu. Nah, makanya aku bilang dialah Injil itu. Dialah Injil itu, betul. Yang berbicara yang 4 itu, Markus berbicara tentang Yesus. Matius pun begitu, Lukas pun begitu, dan Yohanes pun begitu, gitu loh. Silakan teman-teman. Kayaknya aku tertarik tadi sama Bang Gufran tadi. Jadi begini, Bang Isra dan Bang Wars. Itu di Yohanes 17 ayat 8 itu clear di situ menjelaskan Yesus perkataan Yesus bahwa segala firman yang diberikan kepada Yesus telah sampaikan kepada murid-muridnya. Ya, Itu iya, makanya aku bilang Yesus itulah firman itu. Yesus. Lah dia bilang dia Yesus terima itulah dari Bapa firman kok. itu. Nah, makanya aku bilang ya, Yesus itu kan lahir dan keluar dari Bapa. Makanya dia anak Allah. Kalau dia firman itu dia nggak terima firman lagi, Bang. Semua nabi itu terima firman. Gimana sih, Abang? Sebentar saja. Jangan ditelan mentah-mentah. Gimana ya kehidupan ini? Ini dalam Markus ini kurang jelas ini. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Ini kurang jelas ini. Makanya bertabrakan semua kan ayat-ayatnya kan? Ya. Apa yang Ada bertabrakan? yang bertabrakan di situ. Oh, enggak, Pemahaman abang aja. enggak gitu, Yang bukan, ini. gitu, bukan. Bang Jo, kita nggak lari ke Injil lagi, Bang Jo. Ini kita Iya, berpikir iya. berbeda. Tadi kan Oke. Israel sudah mengklaim bahwasannya Yesus itu tidak menerima firman karena dialah firman, dan saya setuju dengan Bang Israel. Saya setuju. Dan akhirnya Bang Gufran datang. Bang Gufran menolak bahwasannya Yesus itu menerima firman atau Yesus itu adalah firman. Kata Bang Gufran itu ada di Yohanes bahwasannya dia menerima firman dari Bapa. Oke, kita bahas yang ini. Ini saya suka khotbah ini. Ayo kita bahas di Yohanes berapa, Bang Gufran? Yohanes 17 ayat 8. Oke, Yohanes 17 ayat 8. Kita buka dulu ya. Sebelumnya saya izin follow ya semua teman-teman ya. Iya Bang. Benar. Oke, saya bacakan. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu. Klaim ya, kalimat selanjutnya, bahwa aku datang daripadamu. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Inikah yang diproblemkan, bahwasanya Yesus menerima firman dari Allah?
Ya itu kan jelas itu di situ dituliskan dia menerima firman dari Allah, kemudian dia sampaikan kepada murid-muridnya. Kalau dia nggak terima, dia bilang firman aku langsung berfirman gitu. Dia berfirman langsung, dia nggak menerima firman. Ini kan segala firman yang telah kau sampaikan kepadaku, telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka di situ siapa? Murid-muridnya. Gimana sih? Coba Bang Sijo. Makanya aku bilang, sekali lagi ulang, biar ulang yang lebih jelas. Penyampaian firman itu dari Bapa kepada Yesus, karena Yesus itulah firman. Firman itulah yang menjadi manusia. Gitu loh. Ya kalau gitu kan sama Bang. Nabi-nabi juga terima firman dari Tuhannya kan begitu. Memang Nabi itu firman yang menjadi manusia. Oke, lihat sini, kasih kesempatan saya teman-teman. Lihat sini kamu bukan. Saya kasih kamu ke pelajaran anak SD. Ya silakan. Di sini adalah Tunggal ini. Aduh. Lanjut Bu. lihat. Ini adalah sang sumber tadi yang di ayat ini yang kamu katakan bahwa apa? Dia terima dari bapaknya. Bukan aku Dan katakan, Yesus adalah sang Yohanes yang ngomong itu bukan aku. Iya, tadi yang kau katakan yang kau bawakan Aku bukan? memahaminya mentah-mentah. Diam. Oh, harus dimasak dulu Bang. Oke, sekarang kamu diam. Saya jelaskan kamu diam. Diam kau dulu, biar dijelaskan sama ibu negara. Oke, di sini yang disebut Bapa adalah sang sumber. Oke, yang disebut firman ini adalah Yesus Kristus yang telah menjadi manusia, yang muncul sebagai manusia. Kenapa? Sama juga kita manusia, kita punya tubuh, jiwa, dan roh. Firman ini atau Yesus ini adalah logik Allah atau ide Allah atau apa? Perkataan Allah yang keluar dari mulut sang sumber ini. Makanya dia bilang, kalau nggak ada sang sumber ini, dia nggak bisa berkata. Dia nggak bisa sampaikan firmannya. Kalau sang sumber ini tidak ada. Tetapi ini, walaupun berbeda, tetap hakikatnya satu. Paham kamu? Ya kalau aku pahami dari gambar ibu yang bilang menerangkan tentang anak-anak SD, ya itu aku lihat gunung, terus ada perahu, ada air. Teruskan lagi ke Ini dia, kalau abang ini niat apa ini? Niat nolak. Bukan Bang. Ya, ini sebentar. Sebentar. Di Al-Quran ada itu ayat-ayat kalimat kami. Apakah kami itu merujuk satu? Atau jamak? Kalau kita mau hanya bantah-bantahan ya gampang. Udah, selesaikan dulu yang itu. Bukan Nah, mau begini Bang Israel, kalau memang Yesus nggak menerima firman, ya sudah, berarti pemahaman saya salah gitu kan. Berarti yang saya baca, artinya jangan ditelan mentah-mentah, harus dimasak dulu, dikukus gitu kan. Bang Kufran di sini mencari kebenaran atau mencari pembenaran? Kalau abang mencari kebenaran, saya juga bisa kok. Tapi sebetulnya saya nggak mau. Jangan. Nah, Mas Sijo, saya kan bawa datanya itu mentah, ya sudah Anda mau goreng, mau rebus, terserah lah. Yang penting saya takut berdosa loh. Nah, itu jangan berbicara jangan gitu. Lagi kita serius ini, lagi kita serius. Jangan berbicara soal aku menyalahkan abang sepenuhnya seperti itu karena bahasa abang itu kayak anak-anak. Bukan Bang, Iya. tadi begini Bang Sijo, tadi kan saya sampaikan ayat itu, Bang Israel bilang itu kamu telan mentah-mentah, makanya ya sudahlah kalau Anda mau masak